Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam, para masyayikh, dan para tuan-tuan guru kita semua. Yang kami hormati ketua pengurus Masjid Zulfirdaus beserta kepengurusannya. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim setiap hari Ahad di Masjid Zulfirdaus. Hadirin, meskipun kita tidak berjumpa 2 pekan yang lalu, tapi insya Allah kita semua tetap dicatat sebagai orang yang hadir dalam majelis ilmu apabila kita ini istiqomah menghadiri majelis taklim kita ini. Karena bukan berarti kita tidak mengadakannya, tapi karena halangan syar'i, yaitu ada sesuatu hal sehingga kita tidak bisa dijumpakan oleh Allah. Inilah pentingnya ibadah itu dilakukan secara istiqomah. Nah hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan pengajian kita, sedikit laporan kami di dalam penyerahan donasi Peduli Palestina ke Basnas Pusat kemarin. Jadi proses penyerahan itu sungguh di luar ekspektasi kami, Pak. Bayangan kami itu ya pokoknya kita datang menyerahkan bukti transfer kita, kemudian kita mendapatkan bukti bahwa kita sudah menyerahkan, kemudian foto bersama sebagai dokumentasi, selesai begitu, Pak. Bayangan saya cuma sesederhana itu. Ternyata sampai di sana tidak. Di sana itu hadirin di Basnas Pusat, kebetulan saat itu ada 5 agenda besar dengan perusahaan-perusahaan besar yang menerima donasi itu juga. Nah, Tanjung Pinang, Basnas Kota Tanjung Pinang itu dijadwalkan di urutan yang kedua, yaitu di jam 11 siang, Pak. Jadi begitu sampai ke sana, ternyata Ketua Basnas Pusat, Ketua Basnas RI beserta dengan para pimpinan-pimpinan yang lainnya, juga dengan kepala staf divisi masing-masing itu hadir dan sudah siap menyambutnya, Pak. Ada seremonial khusus untuk Basnas Kota Tanjung Pinang tadi, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berbicara di forum tersebut, Pak. Maka saya sampaikan bahwa penggalangan donasi basuh luka Palestina di Tanjung Pinang kita adakan 2 tahap, bahkan ini mungkin 3 tahap, Pak. Tahap yang pertama 600 juta alhamdulillah, dan sudah terkumpul dan sudah kami setorkan pada saat Rakorda. Itu di tahap yang pertama. Kemudian ketika kita buka tahap kedua, ternyata animo masyarakat masih tinggi,
Saya pikir itu kemarin tinggal sekitar 100-an juta lah. Ternyata tidak jauh berbeda dengan tahap pertama, sehingga total terkumpul dana sekitar 1.116.000.000 Pak. Dan alhamdulillah ini sudah kami serahkan hari ini total penghimpunan kepada Basnas RI. Kemudian sambutan dari Pak Ketua, Bapak Ketua Basnas RI, untuk wilayah di luar Jawa yang penduduknya di bawah 1 juta, itu ternyata penghimpunan Basnas Kota Tanjung Pinang donasi tadi merupakan penghimpunan yang tertinggi se-Indonesia Pak, di wilayah yang penduduknya di bawah 1 juta. Batam 2 miliar itu penduduknya 1,5 juta, sekitar itulah. Nah kita ini penduduk yang kurang lebih cuma 350.000, alhamdulillah bisa tercatat terkumpul sekitar 1.116.000.000. Dan mungkin ini tahap ketiga, meskipun tidak begitu banyak tetap ada, karena ada yang masih donasi sekitar 100.000, 500.000. Nah ini masih kita tampung untuk dikirimkan nanti di tahap yang ketiga. Saya juga menyampaikan di forum tadi bahwa masyarakat Tanjung Pinang sangat berharap semoga bantuan ini segera bisa bermanfaat dan bisa segera sampai ke Palestina sana. Dan alhamdulillah insya Allah bantuan yang pertama 600 juta sudah masuk, ini bantuan yang kedua ini sudah ikut dalam proses tahap berikutnya pengiriman ke Gaza sana. Nah ini hadirin, kami pribadi dan mewakili Basnas Kota Tanjung Pinang, Basnas Pusat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin, Bapak Ibu yang hadir maupun yang tidak hadir, yang telah ikut berdonasi ini. Seberapapun yang kita donasikan, semoga ini menjadi saksi nanti di akhirat kelak bahwa kita telah berada di pihak yang membantu Palestina, yang membantu saudara-saudara muslim kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua hadirin, berkaitan dengan Palestina ini, di sana juga kondisi masih terus berjuang, maka tetap kita bantu dengan membaca doa, baik itu membaca Al-Fatihah maupun membaca surat Al-Fil, meskipun itu cuma sekali dalam 1 hari kita. Mari kita bantu mereka dengan doa dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, kami memohon kepadamu ya Allah, tolonglah saudara kami di Gaza ya Allah, lindungilah mereka, selamatkanlah mereka, menangkanlah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk dalam pengajian kita. Jadi hadirin, saat ini kita berada di pekan awal dari kalender tahun 2024. Sementara ini hadirin, ada anggapan, dan itu memang persepsi itu terbangun, bahwa kalender Masehi itu bukanlah kalender umat Islam. Karena kalender umat Islam itu adalah penanggalan dengan sistem Hijriah. Nah,
Persepsi itu terbangun sedemikian rupa, apakah benar atau tidak, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau berargumen masing-masing. Dan saya tidak akan membahas tentang seputar ini. Hal yang tidak begitu kita perlukan untuk dibahas, menurut pribadi saya ini hanya akan menghabiskan energi dan waktu hidup kita membahas di situ dalam sebuah perdebatan panjang. Padahal kalau kita telisik, tahun Hijriah itu didasarkan pada perjalanan orbit bulan. Nah, yang memakai orbit bulan sebagai penanggalan itu tidak cuma kalender Hijriah. Kalender Saka yang digunakan oleh orang Jawa itu juga memakai penanggalan yang berdasarkan orbit bulan. Kalender Imlek, ya kan, yang digunakan oleh orang-orang Cina itu juga mendasarkan kepada penanggalan berdasarkan orbit bulan. Artinya kalender Hijriah itu tidak satu-satunya kalender yang menggunakan kalender orbit bulan. Nah hadirin, kalender Masehi itu berdasarkan perputaran matahari. Memang dalam segi keagamaan, ini yang memakai kalender dengan perhitungan matahari ini adalah orang-orang Nasrani. Tapi orang Islam, hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan hal yang berhubungan dengan kerja keduniawiaan itu juga memakai proses yang berdasarkan perhitungan kalender Masehi. Contoh misalkan awal tahun pembukuan dan akhir tahun pembukuan. Anda mempunyai perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan yang berdasarkan syariah atau konvensional, tetap saja memakai perhitungan kalender Masehi. Atau kegiatan-kegiatan yang lain. Misalkan Anda mau olahraga, Anda libur kerja dan lain sebagainya, itu memakai perhitungan kalender Masehi. Artinya kalender Masehi yang kita anggap sementara ini sebagai dipersepsikan itu kalendernya milik orang-orang Nasrani, ternyata dalam beberapa hal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita juga memakainya. Nah hadirin, yang akan saya ambil di sini pada pertemuan kali ini adalah momennya, momen ketika kita berada di awal tahun, apakah itu perhitungan kalender Hijriah ataupun perhitungan kalender Masehi, momennya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita libur kita sudah membahas hal yang berkaitan begini. Ini yang pertama Pak, kita mulai dari sini, dari awal sekali biar runtutannya nanti mudah dicerna, bisa dipahami dengan mudah. Bahwa ada beberapa golden moment, kalau saya sebutkan begitu, sesuatu kenikmatan yang begitu istimewa dalam hidup kita. Sayangnya nikmat itu tidak kita sadari kecuali setelah nikmat itu hilang dari hidup kita. Yang pertama adalah masa muda, asyabab. La ya'rafu ila syuyuh. Nikmatnya masa muda itu justru baru ketahuan kalau seseorang itu sudah masuk usia tua. Tapi begitu kita mengalami masa muda, kita lupa, kita lalai, kita tidak menyadari kalau itu golden moment, momen emas bagi hidup kita. Sehingga hadirin, ketika masa muda itu kita lewat begitu saja dalam diri seseorang, dia akan menyesalinya pada saat usia tuanya nanti. Berapa banyak orang yang memasuki usia tua dia ngomong begini, seandainya dulu masa muda saya habiskan dengan menuntut ilmu, seandainya saya masa muda tidak begini, seandainya dulu masa muda saya tidak begitu, niscaya masa tua saya nggak seperti ini. Artinya dia baru menyadari kalau masa muda itu sebagai sebuah kenikmatan justru ketika masa mudanya ketika sudah hilang. Ini yang pertama. Siapa saja. Makanya sekarang yang masih memiliki masa muda, manfaatkan betul. Hiasi, penuhi dengan usaha menuntut ilmu sebagai bekal kedepannya. Ilmu apa saja Pak? Yang penting ilmu yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua hadirin,
masa di mana seseorang itu tidak bermasalah dengan dalam hidupnya, walaupun kita tahu bahwa nyaris tidak ada seorang pun di dunia ini hidup tanpa masalah, itu nyaris nggak ada, Pak. Karena desain dunia Allah ciptakan memang dunia ini bagi hidup seseorang bermasalah, Pak. Kalau kita ini ingin hidup tidak bermasalah, nanti di surganya Allah, itu baru tidak ada masalah. Kalau selama masih hidup di dunia itu ada saja ujian, cobaan dan masalah, Pak. Nah hadirin, tatkala seseorang itu tidak mempunyai masalah, sesungguhnya dia berada di dalam momen emas bahwa itu merupakan nikmat. Sayangnya itu baru ketahuan kalau ketika orang tersebut tidak memiliki masalah, baru memiliki masalah. Contoh begini, Pak, kita ini nggak sadar kalau kita ini tidak ada masalah dengan hukum itu sebagai sebuah nikmat, ketika justru kita bermasalah dengan hukum, Pak. Kadang kita berpikir begini, korupsi sekian miliar cuma dihukum 4 tahun, enak betul, kan gitu, Pak ya. Itu bagi kita yang melihat, yang jalani nggak sesemudah itu, nggak sesimpel itu, Pak. Yang menjalaninya jangankan kok sampai dihukum, baru dalam proses penyelidikan itu saja mereka sudah nggak bisa tidur, makan nggak enak, bahkan dengan istri juga sudah nggak selera. Itu baru yang mengalami proses penyelidikannya, belum nanti ketika sudah memasuki masa tahanan, diputu pakai rompi kuning dan lain sebagainya, itu udah masalah semua, Pak. Kemudian kita ini baru tahu kalau kita ini punya nikmat ketika nggak ada masalah hukum, kalau sudah bermasalah dengan hukum. Jangankan rakyat sipil, Pak, penegak hukum, polisi aja, oknum polisi, kalau sudah bermasalah hukum, diperiksa oleh temannya sendiri, itu hadirin juga mempunyai tekanan batin yang luar biasa. Atau kalau kita hidup tidak dengan bermasalah dengan hukum, tapi hidup nggak ada bencana gitu, Pak, itu kadang kita lupa bahwa itu sebuah nikmat, padahal itu nikmat luar biasa. Contoh kecil, hujan kemarin, Pak. Hujan dari malam sampai pagi, kan, sampai siang lagi. Bagi yang tidak rentan dengan banjir, itu enak saja. Dengan hujan sedikit saja sudah punya alasan untuk tidak datang ke masjid, ya kan? Pak, nggak ke masjid, waduh hujan, kan itu, Pak ya. Padahal masjidnya itu nggak banjir. Jenengan nggak merasakan bahwa ketika masjidnya nggak kebanjiran itu sebuah nikmat, itu nggak merasakan. Tapi coba Bapak datang ke kampung kami, Pak, di kampung Al-Za'faron itu, Pak. Itu kami kalau hujan 1 hari 1 malam, ketambahan rob, Masya Allah, hujan 3 jam aja kalau ketambahan rob menggenang air itu, Pak. Dan yang parah itu adalah surau kami, surau kampung kami itu langsung tenggelam. Jadi bagaimana kami mau salat jamaah sementara surau kami pun tenggelam, gitu kan. Makanya bapak-bapak yang punya masjid ini tidak tenggelam, kalau azan meskipun hujan ya walaupun secara syar'i boleh ditinggalkan salat jamaahnya, ya masih mendapat nikmat, Pak, kesempatan bisa salat jamaah karena masjidnya enggak tenggelam. Kami boro-boro mau salat jamaah, Pak, orang begitu hujan aja 3 jam kemudian itu di WA grup kampung sudah ada pengumuman, tolong bagi yang ada longgar waktu segera ke surau agar menggulung karpetnya, kan gitu, Pak. Pengumumannya itu gulung karpet, Pak, gitu kan. Nah ini nikmat. Tapi sayangnya nikmat mempunyai masjid nggak tenggelam itu kalau justru masjid kita sudah kebanjiran. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, nikmat kesehatan. Kita bisa duduk di sini, bisa mendengarkan taklim, bisa sholat berjamaah. Itu kadang kita remehkan kalau itu sebagai sebuah kenikmatan. Baru kemudian kalau kita mengalami sakit, disitulah ternyata mempunyai badan yang sehat itu adalah sebuah nikmat. Nah, yang terakhir, ini poin yang penting adalah ketika seseorang itu masih diberi kesempatan hidup untuk berjalan di atas permukaan dunia, itu merupakan sebagai sebuah kenikmatan luar biasa bagi dirinya. Karena selama dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri, untuk mengumpulkan bekal bagi hidup kita selanjutnya. Sayangnya kadang kita tidak merasa bahwa hidup di atas dunia itu merupakan sebuah kenikmatan.
dikarenakan beberapa problem menghantam diri kita. Jadi nikmat yang sedemikian luar biasa hidup di atas dunia ini, begitu dihantam sedikit saja problem kita, kita sudah banyak mengeluh, kita sudah banyak menghujat hidup, akhirnya kita tidak menikmati, tidak bersyukur dengan kesempatan hidup di atas dunia. Padahal orang-orang yang sudah meninggal, mereka menangis-nangis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin hidup kembali ke dunia. Hebatnya lagi, ketika dihidupkan di dunia, yang dia inginkan satu, ingin taat kepada Allah, ingin beribadah, ingin sedekah, ingin berzikir. Nah makanya hadirin, kalau kita ini saat ini hidup di dunia, masih hidup di dunia, apalagi diberi hidayah oleh Allah untuk bisa berbuat taat kepadanya, itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini momen hidup di atas dunia. Ternyata hidup di dunia itu adalah sebagai sebuah kesempatan emas bagi seseorang. Nah, yang harus dipahami, timer kita hidup di dunia ini adalah hitungan waktu mundur. Semakin kesini kita semakin mendekati arah kematian kita, titik 0 kita. Jadi kita hidup hadirin 1 hari 2 hari ini, kita sadari dan kita pahami bersama bahwa timer hidup kita, hitungan waktu mundur, hitungan waktu kita, hitungan waktu mundur. Semakin kesini semakin mendekati kematian kita. Ini yang pertama, Pak. Nah, yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini membuka pengajian di Masjidul Firdaus ini mungkin ada 2-3 tahun lah ya, tahun ketiga ini mungkin. Kita sudah belajar banyak, Pak, mulai dari fikih kita, sholat, puasa, zakat, yang belum haji aja kan, fardu kifayah, ini fikihnya sudah kita pelajari, nilai-nilai amal juga sudah kita pelajari, Pak. Betapa harganya sholat sunnah, berjalan ke masjid, bersedekah, membantu orang, menolong orang, itu semua sudah pelajari, Pak, sampai selesai. Artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariah itu kita sudah dapatkan. Bahkan kita juga sudah mempelajari beberapa kitab yang membicarakan hal yang berkaitan dengan masalah kampung akhirat, bagaimana kubur, bagaimana mahsyar, bagaimana mizan, bagaimana sirat, bagaimana neraka, bagaimana surga, juga sudah kita pelajari. Memang tidak terasa, Pak. Kalau Bapak bertanya, masa sih Pak Ustadz? Ya memang, Pak, kadang kita duduk juga nggak paham, jadi ya akhirnya lupa kan gitu, Pak ya. Tapi yang jelas itu sudah kita pelajari, mau lupa atau tidak, mau paham atau tidak, sudah kita pelajari. Ini yang kedua. Yang ketiga hadirin, jadi gini, Pak, pergantian tahun itu kalau saya amati bagaikan miniatur perumpamaan kematian kita. Loh, kenapa? Karena begini, Pak. Sekarang tahun 2024, kan gitu. Tahun 2023 ke bawah sana, Pak, sampai kita mulai dari usia balik, semua yang kita sudah kerjakan itu sudah tutup catatannya, Pak. Dulu semasa hidup kita 2023 ke bawah, kita cari rezekinya dengan mendolimi orang, memfitnah orang, berpijak kepada kepala orang, apapun itu bentuknya, perkara itu sudah terjadi, selesai. Kemudian andaikan kemarin kita juga banyak ibadahnya, sholatnya tekun, baca Al-Qur'annya tekun, kedermawanan kita tinggi, puasa sunnahnya kita oke, umroh haji kita sudah kerjakan, birrul walidain juga sudah kita kerjakan, kepada tetangga juga kita baik, rekan kerja nggak pernah kita zalimi, itu pun juga sudah terjadi dan sudah tutup catatannya. Kemarin kita masih suka judi, suka minum khamr, naudzubillah, berzina lagi, Pak, itu juga sudah terjadi. Nah, besok kematian juga begitu, Pak. Begitu tank hidup kita habis, maka buku itu sudah
tutup, seluruh perilaku kita sudah tercatat di situ. Alhasil kita tinggal nunggu konsistenitas kita terhadap pertanggungjawaban diri kita atas semua perilaku kita. Yang buruk tentu konsekuensinya buruk, yang baik tentu konsekuensinya baik. Nah hadirin, cuman bedanya kalau pergantian tahun baru dengan kematian ini bedanya, kalau kematian tidak ada lagi waktu untuk remedial perilaku kita, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki dari perilaku kita, karena pintu itu sudah tertutup. Sementara kalau tahun baru, tahun-tahun sebelumnya yang sudah penuh dengan catatan sedemikian rupa yang sudah kita tutup, ke depan masih ada kesempatan untuk remedial perilaku kita, masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilaku kita, masih ada kesempatan untuk bertobat dari segala perilaku kita ini, Pak, kalau momen tahun baru. Maka orang yang sangat bijak memahami ini, sebelum masa di mana dia tidak ada lagi kesempatan memperbaikinya, untuk remedialnya sudah hilang, maka ketika di sini kita memiliki tahun baru di mana catatan amal yang sudah kita kerjakan kita tutup, tentu kesempatan remedialnya tidak akan disia-siakan. Makanya hadirin, ketika kita menyadari bahwa yang pertama, hidup itu kesempatan emas. Waktu umur yang masih ada itu sesuatu yang sangat istimewa sekali, detik demi detik, Pak. Kenapa? Karena kita semakin mendekati kepada titik nol di mana Allah akan memanggil kita. Yang pertama. Yang kedua, ternyata syariah agama sedikit banyaknya sudah kita ketahui, Pak. Bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara interaksi sosial, itu sedikit banyaknya sudah kita banyak pelajari. Dan yang keempat, yang ketiga hadirin, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilaku yang sudah kita kerjakan ini sebelum nanti datangnya momen di mana kita tidak ada lagi kesempatan. Karena melihat ini, maka hadirin, ketika kita memasuki tahun baru seperti ini, harusnya yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, Pak, dalam ruhaniyah kita, dalam pikiran dan rasa kita adalah satu tekad bahwa ke depan hidup saya akan saya maksimalkan sebanyak mungkin sisa hidup saya ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan. Seberapapun jauh perjalanan hidup kita yang tersisa, maka saya tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun kecuali hanya untuk taat kepada Allah. Itu yang harus kita tanamkan dalam tekad kita, Pak. Kenapa? Karena tadi itu, waktu hidup mepet, agama sudah kita pelajari, sementara kesempatan remedial masih ada. Kalau ternyata kesempatan ini kita sia-siakan lagi, naudzubillah min dzalik, Pak. Ini yang harus kita tanamkan setiap awal tahun seperti ini, Pak. Bahwa kesemangatan, tekad kuat, saya akan habiskan hidup saya untuk taat kepada Allah. Nah hadirin, masalah seberapa banyak nanti pahala yang Allah akan berikan kepada kita, itu urusan Allah. Atau seberapa jauh azab yang akan kita terima, itu juga urusan Allah. Yang ada dalam diri kita setelah kita sekian banyak duduk dalam majelis-majelis ilmu adalah satu tekad kuat bahwa saya sebagai hamba Allah akan selalu siap untuk taat kepadanya. Itu saja, Pak. Bagaikan seorang tentara, walaupun ini tidak boleh karena menyerupakan kepada manusia kan tidak boleh, tapi saya salut dengan para tentara itu, Pak. Tentara itu, Pak, dengan komandannya, perintah belum turun sudah siap, Pak. Mas Saman dipanggil oleh komandan, siap. Begitu tok tok tok, assalamualaikum, selamat pagi, dan buka pintu, siap. Dan belum diperintah sudah siap, Pak. Itu mental yang luar biasa di dalam memahami perintah. Nah kita hadirin harusnya jauh lebih daripada itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan, dialah zat yang selalu hadir dalam ketika kita ada ujian, dan yang paling menyayangi kepada kita. Siap ya Allah, apapun yang kau perintahkan, apapun yang kau larang akan aku jalani.
harusnya motivasi kuat ke depan begitu Pak. Saya punya seorang teman itu Pak, itu dia punya alasan yang simpel dalam setiap sholat Pak. Jadi saya tanya begini, Mas, zaman kok banyak sekali tuh sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang sesuai syar'i loh Pak ya. Jadi misalkan zuhur dia kerjakan qobliyahnya 4 rakaat, badiahnya 4 rakaat, duha dia kerjakan 8 rakaat gitu loh Pak, isyraq dia kerjakan. Ketika saya tanya dialog dengan dia, alasannya apa sih sampean kok banyak begitu sholat sunnahnya? Habis wudhu dia usahakan syukril wudhu gitu loh. Simpel saja Pak Ustadz, saya ini ingin sebanyak mungkin sujud kepada Allah, itu aja. Saya cuma pengen bahwa sebanyak mungkin waktu demi waktu ini antara satu dengan satu yang lain sebelum datangnya salat fardu itu ada interaksi saya sujud kepada Allah. Dalam satu hari itu sekian kali saya itu agar semakin banyak sujud saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang simpel Pak. Tapi dengan alasan seperti itu dia menjadi sebagai seorang hamba yang betul-betul banyak sujudnya kepada Allah. Nah, ini bekal yang pertama kita sebagai orang, sebagai hamba Allah yang memahami bahwa kita ini seorang hamba Allah yang melekat predikat itu abadi dalam diri kita, bahwa ke depan harus kita tanamkan motivasi kuat bahwa saya akan habiskan waktu hidup saya detik demi detik untuk taat pada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin, ada satu nasihat dari Syekh Hamid Al-Lifaf. Ada yang menyebut Al-Lifaf dengan mengikuti wazan fi'alun, tapi karena alam ada yang menyebutkan nama aslinya atau yang disebut dengan Al-Afif. Jadi Syekh Hamid Al-Afif rahimahullahu ta'ala, beliau itu memberikan nasihat begini Pak, ini penting sekali agar ke depan persepsi kita terhadap yang selama ini kita anggap seperti itu berubah, dan medan ikhtiar kita, medan usaha kita, medan perjuangan kita juga berubah nanti Pak. Begini, yang pertama begini, kata beliau, selama ini aku menganggap bahwa al-ghina fi kathratil mal, yang disebut kaya itu adalah orang yang mempunyai banyak harta. Selama ini saya menganggap begitu, maka aku mencarinya, aku kumpulkan harta sebanyak mungkin sampai aku memiliki harta yang banyak. Karena anggapan saya, yang namanya orang kaya itu adalah orang yang mempunyai harta yang banyak. Dan kita sepakat itu Pak, anggapan itu kita ada. Pak, yang disebut orang kaya siapa Pak? Ya yang banyak harta Pak Ustadz, kan begitu. Anggapan kita selama ini kan begitu, dan itu memang berlaku, dan itu tidak bisa dipungkiri Pak, bahwa persepsi seperti itu ada. Dan Syekh Hamid juga menjalani itu. Selama ini aku menganggap bahwa yang disebut kaya itu adalah orang yang banyak harta, dan aku mencarinya. Tapi ternyata justru rasa kaya itu tidak aku jumpai dalam banyaknya harta, tapi justru aku jumpai ketika aku bisa bersifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu hadirin satu rasa dalam diri kita bahwa yang pertama, kita bersyukur dengan seberapapun pembagian rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kita betul-betul bisa menikmati proses di dalam mencari rezeki kita dan bersyukur atas hal itu. Yang ketiga, kita tidak iri, dengki, kepengin dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. 3 konsep ini qanaah itu Pak, minimal. Jadi hadirin, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita ini alhamdulillah rezeki yang saya dapatkan segini, kemudian prosesnya walaupun berat kita jalani dengan penuh bersyukur, dan kita tidak terpancing untuk kepingin dengan rezeki orang lain, karena kalau sudah kepingin dengan rezeki orang lain pasti kita nggak bersyukur dengan yang kita dapatkan. Tapi ketika kita fokus saja, nggak usah kepingin dengan rezeki yang lain, maka insya Allah kita akan bisa hadir rasa syukur kita dalam yang berkaitan dengan rezeki kita. Maka ketika itu sudah bisa terjadi
kita betul-betul menjadi seorang yang kaya, Pak. Artinya kaya itu tidak berada di materi, tapi kaya itu ada di rasa, ada di hati kita. Maka tahun 2024 ke depan yang kita perjuangkan adalah bukan lagi mengumpulkan harta kalau kita ingin kaya, tapi bagaimana memanage diri rasa kita untuk qanaah. Hadirin, kita dulu yang masih hidup di kampung, Pak, yang orang tua kita petani, Pak, betapa bahagianya mereka, seakan-akan hidup mereka itu sukses luar biasa, Pak. Padahal Pak, kalau kita lihat segi materi, untuk menanam padi sampai panen 1 bulan yang pertama khusus nyangkul, Pak, nyangkul, semai benek, habis itu pengairan, habis itu kemudian tanam padinya. 1 bulan nggak dapat duit, Pak, peras keringat, mandi keringat, Pak, 1 bulan. Tapi mereka menikmati itu, Pak. Proses itu dia nikmati gitu, menyangkulnya itu dia nikmati. Maka makan pakai apapun rasanya enak, badannya sehat, ya kan? Kemudian dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga mulai tumbuh padinya, Pak. Setiap hari didatangi, ditengok, didatangi, tengok, nikmat di situ, Pak. Menikmati proses ini. Begitu panen, ada yang kebanjiran, ada yang enggak, gitu loh, Pak. Yang kebanjiran gagal, yang kebanjiran, saya hitungkan, Pak, kalau Bapak punya sawah, kemudian panennya 1 ton, panen 1 ton, Pak, 1 ton gabah, 1 ton gabah, 1 kilonya itu 6.000, Pak, 1 kilonya 6.000, kali 1 ton, 6.000 kali 1.000, ketemu 6 juta. Gabah itu di angka 595 sudah kena zakat, Pak. Bapak punya panen 595 kg, 5 kintal, itu sudah kena zakat. Mereka keluarkan zakatnya. Sementara kita ini kadang, naudzubillah min dzalik, mohon maaf ini, Pak, tidak menyindir personal pribadi, tidak. Gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 4 juta, belum TPP-nya sekian juta, begitu ditagih untuk membayar zakat, bilangnya habis untuk bayar angsuran. Nah, kan itu, Pak, ya. Sementara petani yang cuma panen 595 kg gabah, itu mereka dengan sukarela membayar zakat. 6 juta selama 4 bulan, Pak. Artinya 1 bulan sekitar 1.250.000, tapi bersyukur. Mereka bahagia, anak-anaknya bisa kuliah, bahkan anaknya sampai saat ini bisa menjadi seorang pejabat, Pak. Berkahnya rezeki yang diiringi dengan sifat qanaah, dan mereka kaya. Nah, kalau kita bisa memiliki sifat ini, insya Allah kita akan kaya, betul. Maka yang pertama, ke perjalanan di tahun 2024 ke depan ini, ayo kita rubah persepsi yang selama ini membuat kita habis-habisan untuk mengumpulkan harta. Ayo kita mulai geser sedikit, bahwa kaya itu tidak di materi, Pak. Berapa banyak orang yang saat ini memiliki harta yang banyak, tapi masih merasa kurang dengan harta yang dia punyai, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Hamid Al-Lifaf tadi, wa talabna arroha fi sarwati wa wajadna fi kilatil mal. Aku mencari nikmatnya hidup, lezatnya hidup, itu di dalam bagaimana kita mendapatkan banyaknya kelezatan kenikmatan hidup itu. Tapi justru ini tidak aku temukan. Yang aku temukan justru dalam sesuatu yang bersifat ada unsur kesederhanaan. Contoh real begini Pak, mohon maaf. Makan itu kan nikmat, Pak. Kalau ada seseorang sudah kehilangan nikmat dalam makan, itu hati-hati sekali, Pak. Bisa jadi sudah dekat, ya kan itu. Loh, kok bisa, Pak Ustadz, kan itu kan? Loh, karena nikmat-nikmat hidup kalau sudah mulai dikurangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hati-hati, Pak. Kita harus sadar bahwa kita memang sudah berada dalam fase di mana kita harus mempersiapkan diri, Pak. Nah, hadirin, begini. Makan itu nikmat, ya kan? Kemudian
makan itu bisa menjadi sebagai sebuah kenikmatan kalau muncul hadir makanan-makanan yang lezat, Pak. Tapi kalau makanan yang lezat itu terlalu banyak, terlalu berlebih, justru kenikmatan makanan tadi, kelezatan makanan tadi akan berkurang kita rasakan, Pak. Misalkan begini, saya tidak membandingkan agar tidak mendapatkan hal itu, tidak, Pak. Bapak di rumah hari ini bangun, kemudian nanti pulang sarapan, istri cuma berkata, "Mas, mohon maaf, hari ini saya belum masak." Ya karena memang faktor ekonominya belum ada. Alhasil akhirnya istri membuat nasi goreng, kemudian telurnya karena cuma berapa biji, istri jenengan goreng tipis, kemudian jenengan sama istri jenengan iris-iris dibagi untuk bapak, untuk ibu, untuk anak. Itu begitu kita makan nasi goreng itu, Pak, nikmatnya Masya Allah, apalagi sambil nyeplus lombok, Pak. Kepedesan, itu nasi gorengnya masih panas, habis itu minum teh panas. Masya Allah, Pak, nikmat luar biasa, Pak, karena barangnya sedikit gitu loh. Suatu saat jenengan nginep di hotel, pagi harinya breakfast, Pak. Begitu mau sarapan, nasi itu, Pak, nasi kuning, nasi lemak, nasi putih, nasi goreng ada, Pak. Roti yang bulat, yang petak, yang segitiga, yang kecil-kecil, yang besar-besar, yang bakar, yang goreng ada, Pak. Telur, Pak, boro-boro, Pak, diiris-iris, Pak. Di situ ada namanya omelet gitu kan. Saya dulu nggak tahu omelet itu apa. Ternyata omelet itu cuma telur dadar saja, Pak, ya kan. Itu setiap orang bisa ambil satu, Pak. Mau dadar, mau mata sapi, mata kebo, mata apa tetap boleh lah di situ, ya kan. Digulung-gulung, didadar, diacak-acak ada semua, Pak. Jenengan makan di situ, itu makannya enak semua, Pak, lezat semua. Tapi terasa lezatnya bandingkan dengan yang di rumah tadi, Pak. Bukan karena banyaknya lezatnya, nikmatnya, perkara-perkara kelezatan hidup yang ada, tapi bagaimana justru dengan ketika sedikit, disitulah kita ada kenikmatan. Begitu juga hadirin, mohon maaf, saya tidak melarang poligami, tapi yang poligami nih, Pak, ya kan, yang belum poligami itu melihat, wah enak betul ya orang poligami, ya kan, gitu kan. Yang sini libur ke sini, yang ke sini libur ke sana, yang ke sana libur ke sini, kan gitu, Pak, ya. Itu yang nggak jalanin. Yang jalanin dia bilang, "Pak Ustadz, biar saya aja yang mumet, Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak usah ikut-ikutan." Begitu, Pak, katanya, Pak. Biar kami aja yang mumet, sampai nggak usah ikut-ikutan, ikut mumet mikirkan banyak istri, Pak, gitu dia. Artinya hadirin, ketika sesuatu itu terbatas, di situ kenikmatannya akan berlebih. Makanya tahun 2024 yang kita manage, Pak, bagaimana hidup meskipun kita ini ada tapi sederhana. Di kesederhanaan itulah kita akan mendapatkan kelezatan-kelezatan nikmat hidup, Pak. Makanan, semuanya lah. Bapak punya mobil, kalau baru cuma satu, Pak, Masya Allah, Pak, itu mogok saja kita sempatkan dorong untuk ke bawah ke bengkel, Pak, kalau baru cuma satu, dan terasa nikmatnya luar biasa. Tapi kalau Bapak punya mobil sederet banyak, Pak, nganggur, Pak, padahal di situ juga ada duitnya, Pak, yang nganggur di situ, itu malah menikmati mobil itu tidak senikmat ketika kita punya satu mobil. Itu kenikmatan hidup itu akan seperti itu. Ada nilai titik puncak di mana kelezatan hidup itu sudah kita hambar. Maka ke depan hadirin bukan lagi berorientasi bagaimana menyediakan, tapi berorientasi bagaimana menikmati dengan membatasi dalam kesederhanaan. Baju juga begitu. Pokoknya semuanya, Pak. Yang kedua, yang ketiga hadirin, seluruh nikmat hidup ini, Pak, apa saja, Pak? Puncak-puncaknya kan yang disebut orang nikmat hidup kan berhubungan badan, ya. Mohon maaf ini. Berhubungan badan, punya jabatan, punya kekayaan. Semua yang Allah Subhanahu wa taala sediakan sebagai kenikmatan di dunia yang diberikan kepada kita. Kunci dasarnya apa? Agar ini bisa kita nikmati, selain daripada jumlah yang tidak berlebihan tadi, adalah adanya badan yang sehat dalam diri kita, Pak. Dan ini semua pasti sepakat. Ini Imam Hamid Al-Fahmi. Saya cari kenikmatan hidup itu di dalam perkara-perkara yang orang menganggap itu kenikmatan hidup. Ternyata setelah saya cari dan aku temukan, kunci bisa menikmati hidup itu adalah sehat.
Nah hadirin yang dirahmati Allah, bagaimanapun kekayaannya, bagaimanapun bentuk kedudukan jabatan setinggi apapun, kalau badan sakit selesai Pak, ya kan? Maka hadirin, ini ulama orang-orang arif itu kalau mengajarkan begitu lengkap Pak, dalam mengajarkan kepada kita bagaimana dia jumpai dalam hidupnya. Maka 2024 ke depan hadirin, kita harus protek betul tentang kesehatan kita. Olahraga, makanan kita kenali, minuman kita kenali, yang nggak cocok ya jangan diambil. Bapak tensi tinggi, sudah makan durian banyak, habis itu minum kopi, habis itu makannya pakai gonggong lagi Pak, wah ya selesai sampean ya. Makanya sekarang yang tensinya agak naik gara-gara makan durian, besok kalau makan durian jangan banyak-banyak, tapi di rumah itu banyak Pak Ustadz, ya bagi-bagi, maksudnya kan gitu Pak ya. Sudah banyak tensi tinggi nggak mau bagi-bagi ya selesai ya kan itu kan. Yang suka durian kan nggak cuma bapak tok ya kan itu kan, semua kan suka begini itu. Nah ini hadirin, kenali makanan, jaga kesehatan betul-betul, karena kita bisa ibadah sebagai sarana penunjangnya. Walaupun banyak orang sehat tapi nggak mau ibadah, ini sebagai sarana penunjangnya adalah adanya kesehatan dalam diri kita, sebagai lancarnya ibadah kita. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. 2024 jangan abaikan, jangan remehkan kesehatan Pak. Kata para dunia kesehatan, benar dan tidaknya walam, nanti tanya Pak dokter ya kan. Kami ini Pak, katanya orang-orang tua dulu itu hati-hati jangan sering mengkonsumsi air es, katanya kan gitu Pak. Karena air es ini bisa membuat endapan di pembuluh darah kita. Contohnya begini Pak, Ibu kalau punya minyak goreng dimasukkan ke kulkas, membeku nggak Bu? Membeku kan? Nah kita ini kadang habis makan gorengan, sudah gorengannya banyak-banyak, kepedesan, minum es teh ubeng gula ya kan itu. Ya jelas minyaknya ngendap di usus-usus kita ya kan itu kan. Jadi penyumbatan pakai ring akhirnya kan itu Pak ya. Walaupun itu hanya sebagai apakah benar atau tidak wallahu alam ya kan. Itu hanya nasihat orang tua, analisa orang tua. Nah hadirin yang dirahmati Allah, jaga betul ini tentang kesehatan kita, jangan disia-siakan. Kalau memang keluar malam itu nggak bagus ya memang nggak usah banyak-banyak keluar malam Pak. Sudah tua, asal mau ngopi habis sholat isya pasti keluar, pulang-pulang jam 10, jam 11. Begitu batuk-batuk istri mesti ngomel Pak. Bedanya batuknya perempuan dengan batuknya laki-laki itu beda Pak. Kalau laki-laki kok batuk, istri bisa bilang begini, makanya jangan begadang, tidur jangan malam-malam, jangan banyak merokok, kopinya dikurangin. Itu sambil ngerokin, kita ngomongnya kayak gitu Pak. Tapi kalau istri kita yang batuk Pak, Mas nanti kalau pulang tolong bawakan minyak urut, sekalian nanti mampir martabak ya Mas, kok kayaknya enak makan martabak Mas ya kan itu. Itu bedanya istri kita dengan kita kan itu Pak. Wallahu alam, benar dan tidaknya ibu-ibu yang bisa menjawab ya kan itu kan. Yang ketiga, yang terakhir hadirin, ini nasihat Imam Hamid Alifaf ini untuk bekal kita ke 2024 ke depan ini Pak. Jadi 2024 tidak melulu hanya masalah capres dan cawapres saja Pak ya, termasuk yang terpenting adalah untuk diri kita masing-masing ini. Kata beliau begini, selama ini aku menganggap bahwa aku bisa menuntut ilmu, aku bisa taat pada Allah, aku bisa sholat, aku bisa mendapatkan ilmu yang banyak, duduk di majelis talim. Itu ketika saya punya waktu luang, itu ketika kebutuhan ekonomi saya terpenuhi, itu ketika aku mempunyai kelonggaran, maka aku bisa duduk di majelis talim, bisa menuntut ilmu, bisa hadir ke masjid. Maka selama ini aku menunggu terus tentang kesempatan itu. Ternyata justru aku dapatkan kesemangatan taat kepada Allah, kesemangatan untuk menuntut ilmu, duduk di majelis talim, kesemangatan untuk beribadah sebanyak mungkin justru pada saat waktu sempit itu datang. Justru pada saat ketika saya tidak punya kelonggaran yang banyak, justru ketika saya punya problem yang banyak, maka disitulah ada justru kesemangatan saya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai saat ini hadirin, kalau kita masih punya anggapan, Pak yuk kita duduk di majelis ilmu Pak, aduh tunggu Pak saya masih sibuk, apalagi pagi hari Pak saya nggak ada waktu, maghrib apalagi Pak, pagi hari saya masih mau buka kedai,
maghribnya masih mau tutup kedai, belum ada kesempatan, nanti kalau longgar saya baru mau datang. Kalau kita masih beranggapan begitu, selamanya kita nggak akan bisa duduk di majelis ilmu, Pak. Karena semua ibadah, nah ini Pak, ini nanti kita bahas kelanjutannya di Al-Uswah, Pak. Ibadah itu punya yang namanya masyakoh. Semua ibadah, apa itu masyakoh? Sesuatu yang membuat berat ibadah itu untuk dikerjakan. Semua ibadah punya masyakoh. Bapak mau ke masjid untuk sholat jamaah, ada saja alasan sesuatu untuk membuat kita ini enggan ke masjid, Pak. Yang capek, yang males, dapat telepon, ya kan itu. Jangankan itu, ini bagi yang perokok, sudah mau masuk ke masjid, itu saja masih ada sebatang yang belum dihabiskan, Pak. Masya Allah. Dan rokok itu nikmatnya kalau sudah dengar kamat, Pak. Kalau iqomat sudah berkumandang, itu perokok, Masya Allah, Pak. Sampai ada yang, wah ya kan makin laju. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ke depan 2024, kalau kita mau taat kepada Allah, kok nunggu kesempatan, nunggu waktu longgar, nunggu banyak harta dulu, naudzubillah, Pak, nggak akan pernah mendapatkan momen itu, Pak. Tapi memang harus kita paksakan sehingga kita mempunyai kesempatan yang kita buat untuk bisa longgar, sehingga bisa kita manfaatkan untuk taat kepada Allah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, inilah 5 hal yang memang harus kita hadirkan di dalam menyongsong tahun 2024 ini. Terkait apakah Masehi ini sebagai hitungan kalender kita sebagai orang Islam atau tidak, itu tidak akan saya bahas. Silahkan Bapak bahas sendirilah. Yang jelas yang pertama, karena timer hidup kita ini semakin mundur ke titik nol, sementara hidup ini adalah kesempatan emas, maka motivasi yang wajib kita hadirkan dalam diri kita adalah bahwa saya akan habiskan umur saya untuk taat pada Allah. Itu harus ada. Walaupun bentuknya taat nggak melulu sholat, Pak. Termasuk berbuat baik kepada keluarga itu juga ibadah. Karena sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Jangan lagi bakhil terhadap istri, jangan lagi bakhil terhadap anak, Pak. Begitu mendengar kalimat ini, ibu-ibu di belakang, alhamdulillah. Coba diulang Pak Ustadz. Nah hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua hadirin, sementara ini kita menganggap bahwa ketika kita ingin kaya, orientasi kita kepada mengumpulkan harta. Ternyata kekayaan tidak di materi, Pak, tapi di sikap. Bagaimana jiwa kita bangun sebagai jiwa yang kaya, yaitu munculnya qanaah. Kuncinya nggak usah kepingin rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Fokus dengan rezeki yang kita dapatkan dan nikmati proses dalam mencarinya. Yang kedua hadirin, mari kita sederhanakan kenikmatan hidup ini. Dalam artian sederhana, perkara-perkara yang kita anggap sebagai nikmat hidup. Kalau memang jenengan itu menganggap bahwa ini nikmat, sederhanakan saja. Justru ketika kita mempunyai yang sederhana, yang sedikit, itu kita akan terasa sekali nikmatnya. Nggak usah muluk-muluk lah, Pak. Mendatangi istri, Pak. Satu hari Bapak mendatangi istrinya 2 kali 3 kali per hari, Pak. Masya Allah. 1 minggu, Pak, itu hambar, Pak. Tapi kalau 1 minggu sekali 2 kali, ya kan? 1 bulan sekali 2 kali 3 kali, Masya Allah, Pak. Bukti nyatanya Bapak kalau ada tugas dinas keluar 10 hari pulang bagaikan malam pertama, Pak. Wah, ya kan. Tapi kalau sudah di hadapan terus, Masya Allah, Pak, ya kan. Diajak-ajak kita alasannya dingin, kan itu. Yang ketiga hadirin, fokus terhadap kesehatan kita. Yang keempat ini, Pak, karena kesehatan kita ini merupakan kunci pola dasar dalam menikmati semua yang Allah berikan kepada kita. Kenali makanan, minuman yang memang tidak baik untuk tubuh kita. Misalkan orang yang punya asam lambung, ya usah nggak usah ngopi, kan gitu. Ngopinya ya sekali-kali aja. Udah jelas punya asam lambung, ngopinya kenceng, ngopinya makan gudeg, nah ya sudah, Pak, ya kan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kelima hadirin yang dirahmati oleh Allah, orientasi kita ke depan ini adalah bahwa sesempit apapun hidup kita, sesibuk apapun hidup kita, sebanyak apapun problem hidup kita, harus kita paksakan betul-betul untuk sebanyak mungkin berada di dalam majelis-majelis taat kepada Allah. Apakah itu majelis ilmu, apakah itu sholat jamaah, tadarus, dan lain sebagainya. Kalau kita menunggu longgarnya hidup kita, longgarnya waktu kita,
kemudian nunggu di mana kita nggak punya problem, maka perkara itu nggak pernah kita bisa wujudkan. Hadirin, selama tahun baru di 2024, kalau dulu panjang umur, setiap ulang tahun kita seneng, kalau sekarang begitu ulang tahun kita makin deg-degan. Nah hadirin yang dirahmati Allah, semoga ke depan ini kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, barokah hidupnya, barokah keluarganya, barokah rezekinya. Tidak terlalu sulit dalam taat kepada Allah, cukup mari kita kerjakan. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap-salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.